Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi dan saya sedang berada di tengah-tengah hamparan padi. Nah, ini sebetulnya padi teman-teman, bukan rumput biasa. Oke, untuk kali ini alhamdulillah saya sudah hampir 80% lah membaik untuk pasca gigitan Trimeresurus puniceus atau ular viper. Nah, jadi saya itu sudah gatal teman-teman, apalagi kemarin tuh saya gak kemana-mana. Jadi saya memaksakan, walaupun ini belum total 100% saya pulih, tapi di sini saya masih punya tugas karena kemarin tuh saya sempat membantu proses melahirkannya ular viper Trimeresurus albolabris. Jadi di sini saya sudah bawa anakan-anakan ularnya atau baby-baby ularnya untuk saya rilis di lokasi yang strategis teman-teman. Namun sebelum itu, karena lokasi untuk merilisnya ini kita sangat jauh dan butuh proses yang sangat luar biasa, apalagi menguras tenaga dan stamina, kita ngopi dulu seperti biasa coy. Yuk, tuh kayaknya di sana adem dan enak juga. Kita ngopinya di sana. Yuk, ikuti terus sahabat alam. Nah teman-teman, lihat di depan saya ini banyak banget perbukitan-perbukitan yang sangat luas banget. Jadi belum lagi ke belakangnya nanti di sana ada beberapa hutan juga atau lokasi-lokasi yang jarang banget orang datangi ke sana. Jadi untuk menuju ke lokasi tersebut tuh butuh waktu dan tenaga coy. Gak apa-apa, kita langsung ngopi dulu buat nambah tenaga coy. Seperti biasa, nikmat banget teman-teman. Aromanya wangi, rasanya nikmat banget. Selain itu, kenapa saya konsumsi terus kopi Troy 80 ini? Jujur ya teman-teman, ketika saya 2 minggu selama proses penyembuhan ketika tergigit oleh ular berbisa, saya tuh didukung juga dan saya minum juga kopi Troy 80 ini. Kenapa? Karena di dalam kopi Troy ini tuh teman-teman banyak banget kandungan rempah-rempahnya. Apalagi yang mampu memperlancar peredaran darah coy, sehingga pemulihan saya pun cepet banget ini. Biasanya kan ini dalam waktu 1 bulan teman-teman, yang sebelumnya juga biasanya nyampe 1 bulan lebih bahkan. Tapi ini 2 minggu sudah 20% seperti ini. Nih saya didukung juga, saya minum juga kopi Troy 80 ini. Karena memang kopi Troy ini selain buat meningkatkan stamina,
serta ketahanan tubuh, juga meningkatkan imunitas tubuh kita, teman-teman. Tuh. Nikmat banget. Kita sudah ngopi dan sekarang tinggal kita langsung cari lokasinya, teman-teman. Yuk, langsung cus. Wow, ini daun-daun singkong. Kebetulan di sini tuh masih dipenuhi sama pesawahan warga, cuman memang adanya di bukit-bukit, teman-teman. Salah satunya ditanami sama tanaman singkong ini. Tuh. Nah, lihat teman-teman. Jadi dari tadi saya itu naik turun bukit. Tuh di depan, di sana tuh masih ada lokasi yang itu adalah lokasi yang kita tuju, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu bukit yang memang belum dibuka atau jarang banget orang datang ke sana, teman-teman. Kita akan rilis ular vipernya di sana. Cus. Keren. Lihat di belakang. Luar biasa banget. Lokasinya ada di balik bukit ini, coy. Kita lanjut lagi, cus. Harta karun. Masih jauh ke lokasi. Ada tambahan Samina. Jambu moa. Asli amis dot. Masih jauh Kita lanjut. Semakin panas, cus. Teman-teman lihat. Kembali lagi saya sedang berada di bawah pohon jambu, coy. Dan di sini saya menemukan si jago berkamuflase atau si predator, teman-teman lihat. Nah ini, dia lagi berkamuflase dengan daun. Tuh, ini adalah mantis atau belalang sembah, dimana mereka ini merupakan predator, coy. Pengontrol populasi serangga-serangga terbang seperti belalang, pokoknya segala sesuatu nih sama si hewan itu bisa dimakan, teman-teman. Bahkan ular pun bisa dimakan. Ya, ini adalah salah satu bukti rantai makanan ketika di alam. Pengontrol populasi serangga-serangga seperti ulat adalah si belalang sembah ini, coy. Oke, kita lanjut untuk masuk ke lokasi. Tapi aing hayang jamu heula. Kita masih mengkal. Nah, lihat teman-teman. Di sini juga ini sekaligus kita mengulas pelajaran waktu kita SD, coy. Waktu IPA, kita kan diajarkan ada dua jenis tanaman, ada yang epipit
ada juga yang parasit. Kalau epipit, mereka itu tidak merugikan tanaman yang lainnya. Tapi kalau parasit, itu merugikan yang lainnya coy. Seperti yang ada di hadapan saya ini adalah kalau di daerah saya biasanya disebut mangane, atau bahasa Indonesianya itu benalu. Makanya hidup itu jangan jadi benalu coy, karena lihat, ini adalah batang yang dihinggapi sama si benalu ini menjadi kering seperti ini coy. Tuh, sementara si benalunya hidup di sini. Tapi daunnya keren, warnanya merah. Tuh. Dan tak jarang juga teman-teman, si pohon benalu ini terkadang bagi orang-orang Sunda biasanya dijadikan sebagai rempah-rempah atau obat-obatan herbal coy. Bukti nyata nih. Nih, kita coba ambil. Tuh. Lihat. Dia ini menempel di batang pohon yang lainnya. Nah, kenapa ini bisa menempel atau bisa berada dan tumbuh di tanaman lain? Ini bisa saja terbawa oleh kotoran-kotoran hewan seperti burung, ulat, dan lain sebagainya. Jadi ketika burung itu makan buah benalu ini, terus dia pupnya di pohon ini, nah itu bisa tumbuh coy seperti ini. Kekuasaan yang maha kuasa seperti ini coy. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Di depan masih lumayan jauh. Cus. Keren. Suara burung cangkurileng atau burung ketilang. Jadi di sini tuh masih bener-bener alami, lihat. Tehnya saja sampai tinggi seperti itu, saking memang ini hutannya atau lokasinya itu jarang banget orang datang ke sini coy. Oke, kita coba rilis ular pertama di sini dulu. Nah, ini teman-teman, ular pertama yang akan kita rilis di lokasi ini. Sebetulnya jauh-jauh hari juga saya sudah merilis anakan-anakan ular ini atau ular viper ini di lokasi lain teman-teman. Karena saya itu prinsipnya itu merilis ular anakan-anakannya ini bukan hanya di satu lokasi saja, tapi saya ingin coba menyebarkannya di berbagai lokasi teman-teman. Tapi tentunya yang pertama kita butuh dulu lokasi yang benar-benar pas dan matang. Yang pertama tentunya pasti penting bangetnya itu adalah jangan ada dekat dengan sekitar lokasi yang sering banget orang atau manusia kunjungi coy. Karena itulah penyebab utamanya saya merilis ular ini, kan rata-rata konflik lah antara ular dengan manusia yang terjadi apabila ular ini bertemu dengan manusia. Bisa ular itu dibunuh, bisa juga ular ini yang membunuh manusia coy. Jadi benar-benar harus matang ketika merilis sebuah ular ketika di alam coy. Oke, kita rilis. Nah, ini perbandingannya sudah ada sekitar 1 bulan ya, usia 1 bulan, dan ini kemarin sudah mau makan cicak teman-teman. Tuh, dia sudah dipens juga, sudah mau makan cicak, anakan cicak, dan ini usia 1 bulan coy. 1 bulan udah segede gini. Nah, ini seperti ini. Oh, Trimeresurus albolabris kita rilis di sini. Nah, oke, dadah kawan. Oke teman-teman, ini adalah ular kedua kita rilis di sini nih. Jadi lokasinya saya sengaja nggak terlalu dekat dengan ular yang sebelumnya biar nggak terlalu dekat lah. Nah, sekalian juga saya bahas sedikit lah. Ada beberapa komentar juga, Bang, kenapa ular berbahaya atau ular yang mematikan dan bisa membunuh manusia masih tetap dirilis?
Tujuan saya adalah ya karena ini adalah yang pertama hewan ciptaan Tuhan coy, ciptaan yang maha kuasa, yang artinya ini merupakan makhluk hidup juga, yang mana Tuhan juga tidak mungkin menciptakan sebuah hewan atau makhluk kalau tidak ada fungsinya bagi alam coy. Sementara ketika di alam, ular ini memiliki fungsi mengontrol populasi hewan-hewan lain seperti burung, katak, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa begitu saja menghakimi makhluk hidup coy. Apalagi ular-ular seperti ini ya, walaupun ularnya ini memang ular berbahaya dan ular berbisa sekaligus pun, tetap ya kita sebagai manusia yang bijak kita harus menghargai ciptaan yang maha kuasa coy. Oke, lihat dia kalem banget. Tuh, bener-bener ya kalau misalnya kita dekatkan dengan daun. Nah ini kamuflasenya. Ini usia 1 bulan coy. Tapi jujur ya teman-teman, dari 25 ekor ada beberapa juga yang tidak survive atau yang tidak selamat ya ketika kami rilis. Mereka ada yang beberapa mati juga di dalam kandang ketika kami belum rilis. Ada sekitar 5 ekor lah. Jadi ya seperti itulah. Nah, tapi jangan salah coy, ketika di alam pun mereka ketika di usia seperti ini banyak banget predatornya tentunya. Bisa salah satunya adalah burung elang atau predator-predator lainnya, bisa juga seperti hewan-hewan atau reptil juga bisa. Ular juga bisa, seperti ular king cobra atau ular kanibal lainnya itu juga bisa coy. Bisa aja. Oke, kita rilis di sini nih. Ih, iya keren banget dina daun pakis ya. Oke, kita rilis ular yang kedua. Dadah kawan. Goodbye. Ular ketiga. Kalau ini agak sedikit kayak kecil coy. Soalnya dia kayaknya ini belum saya kasih makan juga. Ini ular ketiga kita rilis di sini teman-teman, dan kemarin itu mungkin masih ada ya videonya, nanti teman-teman bisa lihat. Kalau yang belum lihat, nanti pas saya proses membantu ular ini brojol, karena masih ada juga beberapa orang yang masih tidak percaya akan ular ini yang memang bersifat ovoviviparus atau bertelur lalu melahirkan coy. Jadi nanti teman-teman bisa lihat video-video yang akan saya tayangkan berikut ini. Cus. Ya, ayo mas. Nah ini teman-teman, ini adalah anakan-anakannya, kurang lebih ada sekitar 17 ekor lah teman-teman tadi sama yang mati. Dan yang kembar tuh belum kita bawa ke sini. Ini momen keren sih. Dan ini tindakan bodoh, tidak untuk ditiru teman-teman. Ini bukan ular hijau yang tidak berbisa coy. Ini ular hijau or merah coy, Trimeresurus albolabris. Walaupun dengan ukuran segede gini baru brojol, mereka sudah dibekali taring dan bisa yang sangat berbisa tinggi teman-teman. Wow, lihat. Oke, kita rilis ular ketiga, dan mungkin ini adalah ular terakhir di video kali ini teman-teman, karena ular-ular lain yang lainnya akan saya rilis di lokasi yang berbeda coy, bukan hanya di sini saja. Dan sudah tentu berarti kalau nanti kesini lagi kita harus berhati-hati coy, melihat di sekitar pinggir-pinggir atau kanan-kanan kita, karena lokasinya ini benar-benar rimbun banget, lebat banget, yang tentunya jarang banget atau jarang sekali orang datang ke sini coy. Kita rilis di sini. Nah, coba, dadah, ayo. Keren. Yuk. Setiap hewan atau makhluk hidup memiliki hak untuk berkembang biak dan hidup bebas di lingkungan alaminya sendiri.
Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang bijak memberikan tempat yang terbaik dan berbagi tempat dengan mereka, agar ekosistem di alam tetap terjaga dan stabil.